Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsad Damilu dari kelas P6D. Di sini saya membuat suatu video untuk memenuhi UAS mata kuliah pendidikan soft skill. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, sedikit tentang soft skill. Nah, sejak lahir setiap orang itu sudah memiliki bakat masing-masing. Dan bakat itu sendiri bisa dikategori seperti hobi yang mengantar bakatnya menjadi hal yang luar biasa, seperti bakat bermain gitar, terus main bola dan lain-lain. Nah, soft skill itu mirip seperti bakat, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Nah, soft skill seperti layaknya bakat. Mengapa saya katakan seperti layaknya bakat? Akan menunjukkan keterampilan yang dimiliki setiap orang. Nah, dan harus dikembangkan untuk menemukan jati diri mereka. Nah, ini soft skill. Nah, jadi saya tekankan lagi, soft skill itu mirip seperti bakat untuk menemukan jati diri mereka. Nah, soft skill itu sendiri harus dikembangkan. Namun soft skill juga tidak akan berjalan sempurna apabila tidak diiringi dengan hard skill. Nah, jadi saya ulangi, soft skill juga tidak akan berjalan sempurna apabila tidak dibarengi dengan hard skill. Nah, begitupun sebaliknya. Namun ada juga yang tidak akan mendapatkan soft skill dari diri sendiri apabila dia tidak keinginan untuk berubah yang besar dalam hidupnya, dari pola hidup yang buruk ke pola yang baik. Nah, jadi di sini saya akan langsung menjelaskan apa itu soft skill. Nah, definisi soft skill. Nah, soft skill adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional atau sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, berbahasa, kemudian kebiasaan pribadi, kemudian keramahan dan optimisme yang mencairkan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi inilah soft skill. Nah, soft skill itu menyangkut karakter pribadi seseorang yang dapat meningkatkan interaksi individu. Nah, kemudian kinerja pekerjaan dan prospek karir. Nah, ini juga sangat berguna bagi kita untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Harus dibutuhkan dengan soft skill, harus mempunyai skill dalam menjalankan sesuatu. Nah, kemudian begitu juga dengan hard skill. Nah, hard skill ini yang berkenaan dengan kemampuan menyerap ilmu atau keahlian. Jadi menyerap ilmu, kemudian keahlian, kemampuan untuk melakukan jenis tugas atau kegiatan tertentu. Jadi harus mempunyai soft skill, harus mempunyai skill dan kemampuan. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita tentang skill dan kemampuan. Nah, terus bagaimana dengan contoh-contoh soft skill? Nah, contoh-contoh soft skill itu yang pertama, kemampuan yang berkomunikasi yang saya sudah jelaskan yang pertama tadi. Kemudian kemampuan menjalin hubungan dengan orang lain. Dan ketiga, menyelesaikan masalah dan berpikir kritis. Nah, dan yang keempat, pendengar yang aktif. Kemudian dan kelima, giat belajar. Keenam, kemampuan berorganisasi. Dan ketujuh, kemampuan mengolah waktu. Dan yang terakhir, profesionalisme atau fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Nah, setiap jenis pekerjaan akan selalu memerlukan keterampilan sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Nah, ini jadi kita jikalau mengerjakan sesuatu harus dibutuh keterampilan, harus profesional. Kalau tidak memiliki keterampilan dan skill yang baik, maka pekerjaan itu tidak akan berguna dan tidak akan bermanfaat bagi kita. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu dari pekerjaan itu. Jadi kita harus jikalau ingin bersaing dengan sesuatu, maka kita harus butuh soft skill, harus mempunyai skill dan keterampilan.
Nah, begitu juga dengan suatu mengajar atau dalam pendidikan harus dibutuh skill, karena banyak pesaing-pesaing kita di luar sana. Banyak pesaing-pesaing kita yang di luar sana dengan bagaimana cara untuk bersaing dengan mereka, yaitu cuma satu, yaitu skill dan keterampilan. Nah, kemudian setiap jenis pekerjaan akan selalu memerlukan sebuah keterampilan. Nah, ini saya sudah katakan, sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Nah, mencapai target mencapai target yang diterapkan dan meraih tujuan akhir yang diinginkan, keterampilan dikenal dengan keterampilan teknis atau hard skill. Nah, yang untuk memperolehnya diperlukan belajar dan berlatih dalam program pendidikan khusus. Jadi dalam suatu pendidikan harus dibutuhkan dengan soft skill dan keterampilan. Begitu juga dengan seorang guru, apabila ingin mengerjakan kepada suatu murid, mengerjakan kepada anak-anak, seorang guru itu harus menerapkan metode bagaimana cara agar anak-anak didik ini paham dengan apa yang kita sampaikan, apa yang dengan guru sampaikan. Maka guru ini harus perlu suatu keterampilan yang kuat dan skill yang hebat. Maka di dalam suatu kelas itu akan terjadi bukan terjadi ya, akan menimbulkan sesuatu yang bermanfaat. Ilmu yang kita sampaikan kepada mereka paham, karena antara stimulus dan respon, jikalau berjalan dengan baik, maka anak-anak ini akan paham dengan baik pula. Baik, itu yang saya bisa sampaikan mengenai tentang pendidikan soft skill. Jadi sampai di sini dulu. Jikalau ada kata-kata atau kata-kata kesalahan yang saya sampaikan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.